Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat Dialog Suwung. Selamat datang di dialog kita yang ke-44 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamian Harahap, dan saya, Denny Dokter. Suluk Suwung adalah perjalanan penyingkapan reflektif individu, menembus ilusi akan pemisahan, menembus ilusi akan identifikasi dengan realitas terbatas. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah kami akan merenungkan puisi dari Ibn Arabi. Sedikit pengantar tentang Ibn Arabi. Suaranya Bang Dape kedengeran tuh Bang, bukunya atau apa? Kedengeran? Iya. Oh iya, oke. Ya, silakan. Oke. Ibn Arabi ini lahir tahun 1165 di Valencia dan meninggal 1240 di Damaskus. Beliau adalah seorang mistikus dan filsuf sufi terkemuka. Beliau ini memberikan ekspresi filosofis pertama dan lengkap pada dimensi esoteris dan dimensi mistis dari pemikiran Islam. Dan para sahabat semua, beliau dikenal sebagai salah satu tokoh terbesar di dalam tasawuf dan filsafat Islam. Pengaruh beliau ini sangat luas, melintasi berbagai bidang keilmuan, termasuk teologi, metafisika, dan mistisisme. Karya beliau itu menjadi sumber inspirasi bagi berbagai generasi filsuf dan mistikus Islam berikutnya. Dengan karya seperti Al-Futuhat Al-Makkiyah, khusus Al-Hikam, dan malam ini kami akan membawakan dari satu kitab beliau yang berjudul Tarjuman Al-Ashwaq. Kitab ini yang berupa kumpulan puisi-puisi cinta, kaya dengan berbagai imagery, alegori, dan simbolis, di mana puisi-puisi ini mewakili perjalanan spiritual menuju cinta dan pengetahuan ilahiyah. Naskah ini bukan hanya tentang cinta dunia, tapi juga menggambarkan konsep filosofis dan mistik yang lebih dalam, menjelajahi hubungan antara pecinta dan yang dicintai sebagai satu metafora, ini para sahabat semua, akan kerinduan jiwa manusia untuk bersatu dengan ilahi. Dalam kumpulan puisi ini ada 61 puisi, dan kebetulan yang diterjemahkan ini adalah puisi pertama. Perkenankan saya sekarang untuk membacakan secara utuh sebelum nanti sama-sama kita renungkan untuk menjadi inspirasi bagi kita semua. Andai ku tahu, apakah mereka tahu, hati siapa telah mereka bawa, atau hatiku tahu, jejak tinggi mana mereka ikuti. Kau lihatkah mereka aman ataukah musnah? Para Tuhan asmara, kasmaran, terperangkap, galau. Silahkan Bang Dami untuk bisa memulai merenungkan. Sebenarnya saya menunggu Mas Denny dulu nih sebetulnya. Kenapa sampai mengangkat puisi ini? Iya. Boleh nggak Mas Denny dulu? Baik. Ibarat jamming itu ngasih not dulu deh gitu. Oke. Kita mulai dari andai ku tahu, apakah mereka tahu, hati siapa telah mereka bawa. Kalimat ini sendiri adalah sebuah pertanyaan ke dalam gitu ya. Kerinduan spiritual Ibn Arabi untuk mengetahui
sadarkah Allah akan rasa cintanya, rasa cinta saya nih, dan dampak Allah terhadap jiwa saya. Jadi kalimat singkat ini, Anda ikut tahu apakah mereka tahu hati siapa telah mereka bawa. Itu sebetulnya adalah sebuah kerinduan yang sangat mendalam. Bahwa aku sedemikian mencintaimu, dan hatiku ini sudah kau bawa. Jadi di sini insight yang saya peroleh, Bang Dami, adalah bahwa ada satu, bukan sekedar ketertarikan ya, tapi sudah sampai kesedot gitu. Hati ini sudah kau bawa. Jadi ini pertanyaanku kepada Sang Khalik, di mana ini bisa juga dimaknai sebagai sebuah awal dari perjalanan yang sangat mendalam, perjalanan cinta kepada Sang Ilahi. Dan di baris keduanya itu, atau hatiku tahu, jejak tinggi mana mereka ikuti. Ini adalah perjalanan lanjutannya ini. Bahwa dalam rangka untuk menuju sang cinta itu, saya bahkan mengikuti jejak yang tinggi. Tinggi ini kan artinya kan tidak mudah, penuh dengan berbagai cobaan, berbagai rintangan, tapi toh saya jalani. Dan tinggi ini saya juga maknai, Bang, bahwa perjalanan ini betul-betul perjalanan yang melepaskan segala sesuatu yang sudah saya miliki sebelumnya. Saya membayangkan seperti kalau kita itu naik gunung, naik Himalaya misalnya gitu ya, makin lama itu udaranya makin tipis, makin lama itu usaha untuk naik ke atas juga lebih berat, dan makin lama, atau juga seperti di Borobudur gitu ya, di Borobudur kan ada 3 lapis tuh, ada Kama Datu, ada Rupa Datu, ada Arupa Datu. Begitu kita sampai di lapis yang paling atas, itu nggak ada rupanya lagi sudah. Atau hatiku tahu jejak tinggi mana mereka ikuti, itu artinya adalah bagaimana apakah hatiku sendiri itu paham bahwa perjalanan ini itu membawaku kepada yang nameless, kepada esensi, kepada zat yang tunggal. Kalau saya lanjutkan sedikit, Bang, dengan di baris-baris berikutnya gitu ya. Kau lihatkah mereka aman ataukah musnah? Itu di situ kan ada rasa resah, ada rasa gelisah, ada rasa takut, karena melewati point of no return sebetulnya kan. Aku ini bakal aman, atau aku ini bakal musnah, gitu. Ini artinya kan sebetulnya sebuah perjalanan yang unconditional, gitu, kalau yang saya rasakan ya. Sebuah perjalanan di mana, ya saya jalani ke tempat yang tinggi, apakah nanti aman, ataukah nanti musnah, Jalan aja. jalan Gitu. aja. Jalan aja. Jadi di sini saya melihat ada 2 hal gitu yang saya rasakan. Di satu sisi itu sebuah kekhawatiran, tapi di sisi lain juga sebuah kepasrahan yang mendalam. Apakah perjalananku ini akan tiba kepadamu ya Allah? Ataukah aku akan nyasar atau punah di tengah jalan? Ini saya kok juga jadi terbersit gitu ya, para jemaah haji yang meninggal di tanah suci gitu kan ya Bang ya, sebagai tamu-tamu Nabi Ibrahim di sana. Kan pada saat kita berangkat itu pun sudah kita lepas semua, apakah nanti itu akan tunai berhajinya, ataukah akan tinggal di sana segala macam, ya sudah, pokoknya perjalanan itu yang saya lakukan. Dan di baris terakhirnya,
Ini para Tuhan asmara terperangkap galau. Ini bagi saya kalimat ini sangat mengejutkan gitu ya. Para Tuhan asmara kasmaran. Lu bukannya mereka dewa-dewanya, kenapa mereka sendiri kasmaran gitu kan. Ini kan kelihatannya adalah bahwa ada kondisi love yang memabukkan. Dan saya memahami ini sebagai perjalanan menuju ketinggian tadi itu adalah saya akan sampai pada satu periode yang intoxicated gitu. Saya jatuh cinta mendalam, saya mabuk di dalam cinta itu, dan di dalam pemabukan itu seperti kisah Laila Majnun itu, saya hilang di dalam cinta itu. Terperangkap galau. Jadi di sini, monggo Bang. Saya mulai Silakan. masuk di sini nih. Terima kasih Mas Denny. Saya deg-degan ini sebetulnya ingin menyampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kita bisa bersama-sama belajar di sini untuk menyelami hati kita ya, menyelami diri kita, memeriksa, menyelidiki diri kita melalui puisi-puisi sakral yang ditulis oleh para kekasih Allah, Sufi dari tradisi Islam, Zen, Buddhism, dan seterusnya. Hormat kita pada guru-guru yang telah membantu kita bisa menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad dalam tradisi Islam dan nabi-nabi lain, dan sekarang Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Saya mulai dari bawah, Mas Denny. Silakan. Jadi kalau di terjemahan buku yang saya baca di sini bagian 4 itu para pecinta tersesat dalam hasrat dan terjerat gitu ya. Nah di sini Mas Denny membuat para Tuhan asmara, kasmaran, terperangkap dan galau. Hampir sama lah ya. Dan ini sangat terkait dengan konteks saat itu ketika Ibnu Arabi menulis. Ini kan termasuk boleh dikatakan buku terakhir yang beliau tulis. Jadi ada yang memaknai ini rahasia kerinduan, ada yang memaknai ini rahasia hasrat. Jadi hasrat yang kita miliki itu sebetulnya turunan dari cinta ilahi. Ya. Makanya di sini kan para pecinta tersesat dalam hasrat atau para Tuhan asmara, kasmaran, terperangkap galau gitu. Dan memang itu yang kita alami sahabat-sahabat. Dan menurut riwayatnya Ibnu Arabi membuat puisi ini ketika sangat mengagumi putri gurunya, Mas. Gurunya itu di situ Jahir Ibnu Rustam, dan putrinya itu super cantik gitu. Udah cantik secara fisik, juga intelektual, spiritual, kombinasi gitu. Jadi boleh dibilang saat itu ada hasrat yang terbuka dalam diri beliau. Makanya puisi-puisinya itu sebagian menganggap dia kok Ibnu Arabi menulis secara erotis gitu. Nah disinilah sebetulnya Ibnu Arabi menggunakan pengalaman kita sebagai manusia pada umumnya pada saat jatuh cinta. Itu sebetulnya adalah perjalanan cinta yang ilahi juga gitu. Itu Mas Denny. Jadi pada waktu beliau mengatakan ya di sini, kau lihatlah ya pada sini Mas Denny, andai ku tahu apakah mereka tahu ya. Jadi saya
ingin menyampaikan dua sudut pandang bawah sama sudut pandang wahdatul wujud. Ibnu Arabi kan tidak bisa lepas dari wahdatul wujud. Jadi kalau kita datang dari sisi hasrat melihat cinta, itu asik sekaligus menyeramkan, Mas, gitu. Maka ada puncak. Tapi kalau kita melihat dari wahdatul wujud tauhid, ya kan, andai ku tahu, jadi kita seolah-olah kalau kalau kita bisa menyadari dari awal syahwat itu adalah cinta ilahi juga, maka kita akan menjalaninya betul-betul penuh, sepenuh jiwa gitu. Bahwa ada di situ ketersesatan, kegalauan, asal kita jujur pada hati kita, terus berjalan. Istilah Mas Denny tadi, jalan aja gitu kan. Kayak kabut-kabut tidak jelas, tapi terus jalan aja gitu. Jadi ini yang saya rasakan, Mas Denny. Jadi dua sudut pandang sudah sampai kepada ketunggalan tauhid. Kedua, sudut pandang dari sudut manyness gitu, multiplicity. Hasrat kita itu adalah sudut pandang manyness kan? Hasrat kita itu. Dari hasrat kita itu kita memuja sosok. Ada sosoknya dulu, Mas. Sampai satu saat sosok itu mencapai puncaknya yang disebut dengan gunung di situ. Oh, bukan itu ternyata gitu. Ya. Jadi ini seolah-olah mengatakan pada waktu kita memulai perjalanan cinta, biasa itu tersesat, Mas. Galau, terjebak gitu kan, terjerat, itu memang begitu gitu. Asal terus saja si pecinta ini terus, udah dia ada. Nah, kan makanya kan di bagian ketiga itu juga dikatakan di situ kan, selamat nggak dia itu gitu, Mas Denny. Nextnya kan di situ. Nah, kau lihatkah mereka aman atau musnah gitu. Aman atau mereka musnah gitu. Kan itu yang kita rasakan. Pada waktu kita mengikuti hasrat kita. Ini hasrat nih, syahwat nih. Turjumanus syawak itu kan syahwat. Syahwat ini dalam konteks yang dialami Ibnu Arabi itu memang perempuan cantik gitu. Atau kalau kita bawa dalam konteks kita mengagumi keindahan sosok atau apapun sebagai objek cinta kita itu. Gitu ya. Jadi selamat nggak gitu. Dan dia takut, ada ketakutan terpisah. Padahal kalau kita lihat dari kacamata hati, kacamata kesadaran tunggal, nggak ada keterpisahan. Ini saya Dan itu yang saya, ya silakan Mas. Ini menarik karena saya cari banyak referensi itu juga ada debat nih Bang. Apakah Sang Putri ini sosok simbolis atau metaforis gitu kan. Tapi yang bagi saya itu mengesankan adalah bahwa bagaimana Ibnu Arabi itu bisa menganyam hasrat menjadi sebuah perjalanan agung. Iya. Artinya, saya memaknai ini juga kalau dari paparan perenungan Bang Dame itu adalah bahwa ini dari mana aja bisa untuk bisa unity dengan Allah gitu kan. Ya. Bahkan kalau misalnya tadi ya saya ikuti dari baris paling bawah, bahkan kalau kita dalam keadaan asik masuk di dalam cinta, itu pun bisa jadi jalan. Ya, betul.
Jadi saya jadi memaknai ini ada ilham gitu ya Bang ya dari apa yang Bang Dame nyatakan bahwa udahlah kalau mau ke Allah sih dari mana aja, ayo aja gitu. Bahkan Iya. dari sesuatu yang kelihatannya profan gitu ya, Yes, ya yes. kan? Benar, benar. Sesuatu yang kelihatannya profan pun, sesuatu yang tadinya itu menjerat, itu tiba-tiba bisa liberating. Ini menarik. Kalau misalnya sekarang saya baca ulang, Bang, dari bawah ke atas, ini menjadi sebuah, Indah jadi ini ya. iya, Dari bawah ke atas ya. Iya, jadi bacanya dari bawah. dari bawah. Kalau kita baca ulang ya, para sahabat semua, para Tuhan asmara, kasmaran, terperangkap, galau. Iya kan? Ya kan? Itu kan kayak struggle-nya ya. Iya. Kau lihatkah mereka aman atau musnah? Di dalam asik masuk Perjalanan. dalam perjalanan. Atau hatiku tahu jejak tinggi mana mereka ikuti. Di sini kan sebetulnya sudah mulai ada transformasi ini. Iya, sampai di mana ini ya puncaknya? Andai ku tahu apakah mereka tahu hati siapa telah mereka bawa. Ini ternyata jadi sebuah realisasi bahwa sebuah cinta multiplicity tadi itu ternyata unity. Ya. Satu dan sama. Artinya di sini yang saya kemudian hayati adalah bahwa Ibn Arabi itu membantu kita. Kamu dari sebelah mana? Ayo gitu kan. Tapi yang ada adalah wahdatul wujud sebetulnya. Jadi dengan Makanya sangat Mas, monggo. makanya Mas, di sini kan itu sebabnya puisi ini disalahpahami oleh mereka yang tidak menyelam gitu. Padahal ada berita baik di sini. Kamu bisa berjalan dari manapun. Iya. Bahkan kan Ibnu Arabi di dalam khusus Al-Hikam itu secara khusus mengulas ada satu hadis. Ada 3 hal yang dicintakan kepadaku di dunia ini, kata Nabi. 1, perempuan, wewangian, parfum, dan sholat. Ya, nah perempuan-perempuan di sini kalau kita lihat sebagai maknawi itu dimensi beauty, feminim, keindahan. Kalau parfum itu kan nggak ada formnya, tetapi kita bisa sentuh gitu, parfum. Dia nggak ada form. Kalau perempuan kan ada form. Ini juga tiga simbol. Perempuan-perempuan itu keindahan, simbol keindahan yang menarik perhatian kita. Itu sangat dikagumi Nabi gitu. Cuman kalau orang menurunkan maknanya itu jadi ya punya istri banyak, ya boleh-boleh saja kalau dia bisa dapat dari situ gitu. Dicintakan kepadaku 3 hal di dunia ini, perempuan-perempuan. Kemudian parfum. Parfum itu kan udah nggak mulai ada formnya Mas. Tapi masih terasa. Sama sholat itu sudah keheningan Mas. Sholat itu keheningan. Sudah unity gitu. Tapi di situ diulas. Perempuan itu sebagai pengantar keindahan itu. Jadi berita baik yang saya sampaikan itu adalah dari hasrat itu kita bisa berjalan untuk sampai kepada keinsapan cinta itu, ketauhidan itu, ya kan? Kita jadi nyampe, oh itu tuh yang dicinta sama yang mencinta itu ternyata satu gitu. Nah, justru bagi kita yang dapat kontemplasinya ini, kita jadi tidak galau lagi justru. Kalau saat kita jatuh cinta, merasa ditinggal, terus asik, mabuk, segala macam. Karena itu memang perjalanannya, selami aja di situ wajah-wajah tarian rasa cinta itu dalam berbagai aspek. Ya memang ada ketersesatan atau terjerat di situ. Ini Ada saya jadi kegambangan. jadi
mau nyambung, ini kan memang khas Ibn Arabi gitu ya. Karya-karya beliau yang manapun tuh susah dipahami gitu. Susah ya. Jadi ini termasuk puisi ini pun susah untuk dipahami pada permukaan. Karena kan how he thinks, how he explains itu kan padat, pejal, tapi juga baur gitu ya sekaligus ya. Saya mendadak jadi ini Bang, kenapa beliau ini on one hand dianggap sebagai seorang pemikir besar, tapi nggak sedikit juga yang nganggap beliau sesat kan gitu ya. Karena memang untuk bisa memahami beliau itu kita perlu memahami multiple facet gitu. Apakah secara realitas, ataukah secara puisi, ataukah secara filsafati, ataukah secara sufistik gitu ya. Jadi di satu sisi itu yang saya kemudian hayati barusan ini, puisi ini sedemikian elegan, di sisi lain sekaligus juga vulgar gitu. Iya, vulgar. Menutupi sekaligus membuka. Iya, menutupi sekaligus membuka. Karena di satu sisi kita bisa melihat ini, waduh kok kayak begini yang ditulis ya. Tapi di sisi lain, itu sekaligus juga menghilangkan semua keraguan. Iya, benar. Mas, kalau ini dikaitkan dengan tradisi India, Vedanta. Di Vedanta itu kan ada satu cara menyatu, itu namanya Tantra Yoga. Jalan Tantra kan. Nah, di Tantra itu yang salah satu ajarannya itu adalah melalui desire kan. Makanya ada pembahasan juga Kama Sutra, Mas. Ya. Kama itu kan yang pernah kita bahas itu kan level bawah kan, kama. Desire kan, rendah, kama. Keinginan, kama, karma, arta gitu ya, kama ya, yang kita bahas waktu sebelumnya kan. Kama, arta, dharma, moksa gitu. Tapi ada di situ sutra. Sutra itu kan suci kan, sutra itu kan teks. Cuman sekarang sudah jadi apa ya, persepsi yang tidak dapat intinya gitu. Jadi Kama Sutra itu mirip kayak gini. Desire itu dinaikkan jadi ilahi gitu. Syahwat, kan ini rahasia syahwat. Orang kalau sudah dikuasai syahwat itu kan kerinduan. Kerinduan yang sangat memabukkan, ada gairah di situ. Nah, itu memang bisa terjebak, tersesat, terjerat, posesif kalau istilah ini. Tapi kalau itu dimuliakan, dia menjadi sutra, menjadi suci. Nyampe ke puncak. Makanya tadi saya enak memahaminya dari bawah nih, nomor 4 dulu. Itu yang saya bilang tadi, Mas Denny, bisa melihat dari bawah keragaman, sisi rendah, profane, bisa dilihat dari ya yang sisi ilahinya, divine. Saya jadi ketemu lagi nih Bang. Nah, ya. Pada saat tadi Bang Dame itu menyampaikan Kama Sutra gitu ya, itu kan dalam satu kata itu ada paradoks sebetulnya. Ya. Ada desire, ada sacred. Ya. Ada nafsu di situ, ada kesucian di situ. Dan saya jadi memaknai puisi ini juga seperti itu gitu. Yes.
ada desire di situ, ada kesucian di situ, dan ini di tengah-tengahnya sebetulnya transenden. Jadi saya hayati ulang puisi ini menjadi sesuatu di mana transendensi itu sebetulnya setiap saat ada. Ya, ya. Dan kalau kita resapi lagi puisi ini gitu ya, kau lihatkah mereka aman ataukah musnah di situ sebetulnya. Iya, iya. Jadi di baris itu para sahabat semua ini adalah kunci dan itu jadi self choice sebetulnya. Aku pilih mana? Aku pilih yang musnah, aku pilih yang aman nih. Artinya gimana sih? Pada saat perjalanan untuk mencapai pemahaman tentang Tuhan itu, apakah saya ini akan terus-menerus mengamplifikasi desire saya, jadi berhenti pada mencintai multiplicity ini, ataukah ke unity-nya gitu kan. Dan kalau kita itu pilih yang unity, jejak tinggi yang diikuti emang susah. Tapi kalau kita lihat lagi di baris pertama, loh kan hatiku sudah kau bawa, ya mau nggak mau aku akan ke situ. Ini menjadi sesuatu yang sangat lugas, sekaligus indah, mistis gitu juga jadinya ya. Jadi, Mas Denny, sebenarnya kan kalau orang sudah mulai paham inti uh, ajaran Ibnu Robil itu kan semuanya dibawa kepada wahdatul wujud, tauhid, semuanya tunggal. Kalau semuanya adalah dia, atau dalam bahasa ekspresi tradisi Islam, la ilaha illallah, yang ada hanya Allah, maka desire itu juga suci kan, jadi Iya, syahwat juga jadi suci kan. iya, Dan yang menarik di baris kedua bagian bawah itu, apakah mereka selamat atau musnah kan gitu. iya, Saya memaknai malah begini Mas, dalam perjalanan spiritual jalan cinta, ada orang main aman atau siap musnah. iya, betul. Bahkan yang ya orang yang main aman itu, ini bukan lepaskan dulu tentang mana baik, mana yang paling baik, mana yang paling buruk. Lepasin dulu. Kan semua dalam wilayah ketunggalan. Ada orang main aman, ada orang sampai dia musnah. Nah, dalam kemusnahan itu justru dia menemukan satu puncak. Jadi, Ya, yang saya maksud tadi Mas Denny, ini berita baik sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita tersingkap ya tadi ya, tapi ini betul-betul perlu kontemplasi ya, karunia ini. Jadi, yang selama ini dunia itu kita cela, syahwat itu kita cela, keinginan hasrat kepada objek itu kita cela, ini sekarang dimuliakan. ini Bagaimana menariknya mungkin? gini Iya loh. kan? Pada saat tadi itu Bang Dame menyampaikan musnah itu dalam konteks yang berbalik gitu ya. Saya malah jadi melihatnya tuh, oh ini fana fillah itu ini gitu. Bahwa saya musnah di dalam Allah sudah. Dan kalau tadi dikaitkan dengan la ilaha illallah gitu, maka baris terakhir itu adalah di mana para ilah-ilah itu mulai berguguran satu-satu gitu. Sampai ketemulah yang Allah itu gitu. Dan betapa ajaibnya gitu ya bahwa hikmah itu tersembunyi di dalam deretan kalimat yang seolah-olah bukan ke situ gitu. Ini yang seperti saya
pahami di depan tadi, ini ajakan kan, udahlah ayo jalan aja jalan. Nanti di perjalanan kamu akan tahu kok kamu pilih aman atau pilih musnah. Malah pada gilirannya kalau kita bicara bahwa satu-satunya itu hanya Allah, sebetulnya nggak ada pilihan malah gitu kan. Iya benar. Dan pada saat tadi Bang Damai itu bicara kontemplasi gitu ya, saya jadi ingat lagi di salah satu diskusi kita, zaman sekarang ini kan mesti kontemplasi instan gitu ya. Iya. Ini yang saya rasakan dari trigger Bang Damai tadi itu membuat saya jadi melihat itu juga, oh iya ya, ada yang saya nggak lihat nih gitu. Dan memang kalau kita lihat di sini ya, judulnya aja kan sudah serem. Kalau di Inggris kan Translator of Desires gitu loh. Iya. Penerjemah hasrat gitu kan. Jadi kan sekilas pengantar dari puisi ini aja tentang hasrat, tapi hasrat yang mana itu kan sebetulnya yang menjadi bermakna. Jadi gini Mas Denny ya, kalau orang yang sudah mengetahui rahasia syahwat ini adalah ilahi dan sudah sampai pada keinsafan itu, kalau sudah tahu itu, maka dia akan menyaksikan syahwat itu juga secret. Makanya kan tadi Kama Sutra, bahkan hakikat dari pernikahan itu kan di situ. Ya. Substansinya gitu. Dan ini bisa dibawa kepada segala jenis hasrat. Kalau di psikoanalisis, ya Mas Denny, malah tujuan tertinggi itu adalah bukan hasratnya, tapi menemukan desire itu. Si hasrat itu siapa gitu. Kalau kalian tahu yang hasrat dalam dirimu itu adalah aku gitu loh. Jadi ini kan jadi membuat kita jadi tidak lagi mencela syahwat, mencela desire. Tapi bahwa ada orang masih bergulat dengan syahwatnya, desire-nya, masih konflik, masih terjerat, terjebak. Nah, mereka yang sudah menyaksikan dari sisi tauhid, ya itu perjalananmu, nggak apa-apa gitu. Itu yang saya maksud dari kalau sudah begini sebetulnya jadi ilahi Mas. Jadi seperti kata Rene Guénon, profen atau tidak itu bukan masalah tempat, masalah apa yang nampak, tapi kesadaranmu melihatnya apa. Ketika sudah kita menyaksikan semuanya dari la ilaha illallah, hatinya Tuhan kan itu. Desire-mu itu desire-nya dia kan. Hasratmu itu, syahwatmu itu kan syahwat yang sumbernya juga dari dia. Bagaimana kita bisa mengatakan itu tidak mulia gitu? Nah, tapi mereka yang tidak bisa melihat dari ketauhidan, ya muncullah istilah. Makanya buku ini, kitab ini termasuk yang dijadikan satu argumen untuk menganggap Ibnu Arabi sesat. Tapi itu kan sama seperti orang mau percaya gravitasi atau tidak, ya gravitasi tidak berlaku gitu, hukum gravitasi. Ya kan? Mereka yang sudah menyaksikan pada hasrat itu ada kehendak, sebetulnya itu adalah hasratnya dia. Bagaimana lagi dia bisa akan tersesat? Nggak bisa. Bahkan ketersesatannya adalah bagian dari keindahannya gitu Mas. Tanda petik ya.
Coba Mas, sekarang misalnya kita kaitkan dengan apa yang terakhir-terakhir ini sedang kita lakukan. Itu kan ada hasrat. Kita kasih nama yang lebih elegan, antusiasme gitu. Sebenarnya itu kan hasrat. Hasrat membuat sesuatu, hasrat merealisasikan sesuatu. Kita mencintai apa yang kita lakukan itu. Kita mengagumi apa yang kita bayangkan itu. Apa yang ingin kita capai itu loh maksud saya Mas. Jadi pencapaian hasrat itu jadi mulia dari kitab ini. Di sini kan konteksnya hasratnya beliau kepada sosok yang cantik. Maksudnya gini Mas, mau itu metafor atau itu asli ada sosoknya, nggak penting lagi. Saya melihat itu Mas, dan saya sudah lama juga pingin ada dorongan nih, pingin menyelami kitab Turjuman Syawak ini. Karena ini kan kitab terakhir beliau. Dan termasuk yang sangat bisa banyak salah paham. Kalau John Nicholson kan ini kitab ini diurai di sini dan pengantarnya Syekh Abu Bakar Martin Links. Ini sama dengan kitab Dormo Gandul Mas. Iya. Dormo Gandul itu kan bicaranya itu vulgar Mas. Padahal sebenarnya itu kitab sangat suci. Dormo Gandul Gotoloco kalau di kitab Jawa kan. Itu kan di situ banyak mengulas asmara. Iya, silakan. Saya jadi ketemu sesuatu yang baru gitu ya. Bahwa puisi ini itu juga berlaku untuk ambisi. Iya. Jadi kalau kita substitut asmara itu dengan ambisi gitu ya, itu kan sama gitu. Iya. Jadi hasrat di sini itu seluas-luasnya sebetulnya. Dan yang beliau sampaikan itu adalah perjalanan hasrat itu tidak lain sebetulnya adalah menuju Tuhan. Disadari atau tidak, dimaknai atau tidak. Luar biasa ya. Ini sangat esensial ini Mas. Dan ini ya, saya juga hayati baru saja bahwa ini betul-betul non-dualitas. Di dalam puisi ini, itu betul-betul beliau tidak memisahkan lagi apapun. Artinya, kalau kita selami dengan baik, gitu ya, ini adalah tauhid. Dalam bentuknya yang mungkin sehari-hari itu kita anggap, alah apa sih nih, gitu kan. Karena kadang kita kan memisahkan antara pemujaan dengan hasrat, dengan nafsu gitu. Yang bagi beliau di sini adalah it's one and the same sebetulnya. Apapun itu adalah diolah, itu pemujaan loh. Dan pemujaan yang tidak tanggung-tanggung bahwa betul-betul yang ada hanya Engkau ya Tuhan. Yang lain itu sirna. Coba Mas, terjemahan bahasa Inggrisnya apa tadi? Terjemahan Syawak. Apa ya? Saya masih cari dulu. Translator of Desire. Translator of Desire. Saya Indonesia kan jadi penterjemah hasrat kan. Saya kadang beberapa menyebut itu rahasia kerinduan, ya agak dibuat sopan lah. Sebenarnya rahasia syahwat. Iya. Nah sekarang sudah kita ketahui ungkapannya itu, ya. Justru dengan penyingkapan dari beliau ya dengan puisi ini,
kita jadi seorang sufi itu juga sangat menghormati melihat keilahian pada syahwat, gitu loh maksudnya, desire. Mas ini tadi membawa kepada konteks yang lain, ambisi terhadap pencapaian gitu. Kan orang yang ambisius itu kan dia tenggelam dalam cintanya pada itu. Cuma bedanya kalau ini sadar, ini sadar Mas, ini sadar. Jadi perbedaannya itu pada mereka sadar atau tidak gitu. Andai aku sadar gitu, andai aku insaf. Ya. Coba kan itu kan, andai apa sih? Andai aku tahu. Andai aku tahu, andai aku dari awal tahu. Dan kan selalu begitu ya, kita kan tahunya belakangan. Tahunya belakangan setelah babak belur ya. Iya. Makanya kan Mas, saya suka bilang pada waktu kita proses merealisasikan sesuatu, apapun itu ya, keberhasilan, pencapaian, atau rumah, mobil, uang, apapun. Jadi bukan lagi pada tercapainya itu excitementnya, tetapi pada desire di balik prosesnya itu salah, itu ilahi, Mas. Makanya kan kita ganti kata ambisi, desire ini dengan antusiasme, Mas. Antusiasme itu kan entusia, ento itu ilahi kan. Entusiasme itu kehendak ilahi, keinginan ilahi. Jadi kalau teman-teman itu antusias terhadap seseorang, antusias terhadap sesuatu, ketahuilah itu ilahi. Dan itu jadi itu. Prosesnya aja nikmat, indah gitu. Mudah-mudahan dapat nih teman-teman membedakannya gitu dalam kontemplasi kita di sini. Di dialog suwung ini. Karena ini menyelamatkan banget. Justru jadi utuh gitu. Kalau kita menghendaki sesuatu itu kun fayakun, jadi total gitu, nggak setengah-setengah. Karena kita sudah menyaksikan ketauhidannya. Jadi yang Memang menarik, musnah kan? Jadi yang musnah. yang menarik ini kita nih jadinya. Kalau saya maknain dengan antusiasme, maka seluruh puisi ini, meskipun bicara tentang asmara, itu semua adalah divine inspiration sebetulnya. Ya. Jadi ini para sahabat, apapun desire kita, hasrat kita, ambisi kita, syahwat dan sebagainya, itu adalah divine inspiration. Ya. Kita manai atau tidak kita manai itu urusan kita gitu. Iya betul. Tetap dia divine gitu. Tapi divine. Jadi ilahiyah sebetulnya. Dan ini yang tadi saya maknai dari Bang Damai adalah bagaimanapun tidak akan bisa lepas dari kerangka tauhid. Jadi ultimately apapun yang kita lakukan, apakah kita sibuk di dalam hasrat kita terus-menerus, ataukah kita pilih musnah untuk bertemu dengan pencipta, itu semua sebetulnya divine inspiration. Frameworknya cuma satu. Dan saya kira framework inilah yang manakala kita ikuti akan menyelamatkan kita karena kita nggak akan bisa keluar dari situ. Dari ketuhanan itu gitu kan. Dan ini yang kemudian saya pahami sedemikian indah dan dalamnya puisi ini, meskipun kelihatannya itu, waduh, di dalamnya itu ada sebuah keindahan yang hening gitu ya. Mas, boleh saya ini? Ambil contoh sehari-hari, Mas.
selera. Kita berselera pada satu makanan. Selera itu kan jadi menggerakkan kita, desire. Kita bahagia dengan itu. Belum dapat loh ininya. Yang mau dituju itu belum dapat. Tapi selera, desire itu sudah bikin kita happy. Itu sebetulnya salah satu buah dari kontemplasi kita malam ini, teman-teman. Mungkin bisa sekalian ditutup, Bang, karena waktunya udah. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, puisi ini, puisi di awal, atau dari kitab Turjumanus Sawak ini, itu mengajak kita untuk menghayati, mengerti, menginsafi, menyadari bahwa desire atau syahwat, keinginan yang selama ini kita anggap itu duniawi atau tidak ilahi, ternyata itu suci. Nah, sekarang tinggal kita praktek, tinggal kita hayati dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalaupun kita di situ terjebak, memang begitu ceritanya. Tapi kan kita tidak akan bisa keluar dari ketauhidan itu. Jadi desire itu sebuah keilahian. Gitu. Bahkan alam semesta ini diciptakan Tuhan kan dengan antusias dia. Bergembira, menikmati ciptaannya. Seperti kita menikmati desire itu. Jadi kuncinya di situ, sadar atau tidak, itu yang membedakan. Nah itu tauhid. Itu salah satu manifestasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mas Denny, terima kasih sahabat-sahabat sudah ikut bersama-sama belajar berkontemplasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.